Yang pertama, teman-teman bisa mengakses susunan acara kegiatan pada hari ini di Sekolah ID. Kemudian semua siswa-siswi mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu tandanya kelas 1, 2, 3 dilaksanakan pada sesi pertama, yaitu di pagi hari yang sekarang kita laksanakan. Kemudian laki-laki memakai pakaian muslim. Alhamdulillah di sini sebagian besar semuanya sudah memakai pakaian muslim. Dan begitu juga untuk perempuan memakai pakaian muslimah. Kegiatan dilaksanakan virtual via aplikasi Zoom. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan tertib dan khidmat. Kemudian yang keenam, tidak diperkenankan menutup atau mencoret-coret gambar di Zoom. Seluruh peserta wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, itulah tadi kita sudah mendengarkan beberapa tata tertib kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan secara virtual pada pagi hari ini. Sekali lagi Miss Intan menghimbau untuk teman-teman yang belum membuka videonya, disilakan untuk membuka video. Oke, baiklah soleh-soleha, karena semuanya sudah siap, maka acara akan segera Miss Intan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, Kepala Sekolah SD Islam Al-Syukro Universal, yaitu Miss Tarni SPD. Dan yang sama-sama kita hormati dan kita cintai juga Pak Mastari, Miss Hasmi, dan seluruh guru-guru kita tercinta. Dan yang Miss Intan cintai juga seluruh anak-anak, siswa dan siswi level 1 sampai level 3 yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kepada Yang Maha Kuasa, puji kepada Yang Maha Suci, serta syukur kepada Yang Maha Ghafur. Karena anak-anak soleh dan soleha, pada pagi hari ini kita masih diberikan rahmat, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat berjumpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam, marilah kita junjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti yang sama-sama kita tahu, beliaulah suri tauladan untuk kita semua, membawa perubahan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, tidak menunggu waktu lama lagi, sebelumnya Miss Intan akan memperkenalkan diri. Insya Allah pada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Miss Intan akan menemani anak-anak soleh dan soleha dari awal acara sampai dengan akhir acara. Untuk acara selanjutnya, Miss Intan akan persilakan tilawah Al-Quran Surat Ad-Duha yang akan dilantunkan oleh sahabat kita tercinta kepada Ananda Krishna Pranaja Abinaya. Kepadanya Miss Intan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'atika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka ilan fa'ahna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma mati rabbika Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah anak-anak soleh dan soleha, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan untuk kita dan kita senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya untuk Abi yang melantunkan ayat suci Al-Quran pada kegiatan hari ini. Baiklah, anak-anak soleh dan soleha, untuk acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah. Sebelum Miss Intan mempersilakan, Miss Intan himbau kepada soleh-soleha untuk tidak membuka terlebih dahulu audionya dan anak-anak soleh dan soleha dipersilakan untuk kita ciptakan suasana khidmat pada pagi hari ini. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bu Tarni, kami persilakan. Assalamualaikum, Miss. Halo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana suaranya? Mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Cukup ya? Baik teman-teman semuanya, level 1 sampai level 3, apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Udah sarapan belum?
Tadi yang sholat subuhnya pintar. Yang sholat subuhnya pintar. Oke, tutup ya. Mute, Miss. Oke, sudah? Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan taufiknya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu secara virtual dalam rangka apa yuk? Siapa yang tahu? Nabi lahir. Kita panjatkan, kita salam, kita sanjungkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi bagi tauladan kita semua, Nabi sebaik-baik contoh bagi umat Islam sedunia. Nah, hari ini kita akan memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi itu apa sih? Siapa yang tahu? Bulan kelahiran Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di kota mana Nabi Muhammad dilahirkan? Ayahnya Nabi Muhammad siapa namanya? Ayahnya siapa namanya? Ya, Abdullah. Ibunya siapa namanya? Ibunya? Aminah. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Dalam rangka peringatan Hari Maulid Nabi, berarti kita cinta Rasulullah, ya. Karena Rasul adalah sebaik-baik manusia yang diciptakan oleh Nabi, tuntunan bagi umat Islam sedunia, termasuk kita umatnya, ya. Mudah-mudahan nanti di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Nah, hari ini dalam rangka memperingati Hari Maulid, nanti ada kisah, ada apa namanya hari ini? Ada wayang. Ya. Ada wayang. Ada wayang. Siapa yang sudah tidak sabar menunggu? Dari kisah wayang nanti tidak hanya didengar saja, tapi diambil pelajarannya. Ya, apa sih yang dikisahkan di dalam wayang itu? Nah, itu adalah kisah-kisah tauladan bagi kita. Ya, jadi selain hanya didengarkan juga disimak nanti pengetahuannya apa, manfaatnya apa yang bisa kita ambil dari kisah wayang yang akan disampaikan oleh kakak-kakak nanti, ya. Oke. Oleh karena itu, teman-teman semuanya level 1 sampai level 3 harus menyimak dengan baik. Caranya gimana? Caranya di-mute, Miss. Iya, pinter. Di-mute suaranya biar terdengar dengan baik. Teman lain juga mendengar. Nanti kalau misalnya dibuka mic-nya, kemudian dipersilakan untuk bicara, baru boleh bicara. Tapi ketika tidak dipersilakan, ya sudah, kita simak, kita dengarkan ya. Biar apa yang disampaikan itu nyampe ke kita informasinya, manfaatnya, pengetahuannya, ya. Jadi teman-teman semuanya hari ini menjadi penyimak yang baik, ya. Level 1 sampai level 3 Miss pengen lihat nih, ya, level 1 sampai level 3 tertibnya seperti apa, ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya sudah hadir hari ini, sudah bangun pagi, sudah berbaju rapi, sudah ganteng, sudah cantik, sudah wangi, ya.
Oke, selamat mengikuti kegiatan hari ini. Yuk bersama-sama kita baca basmalah untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, tamu panitia semuanya atas kerjasamanya sehingga terselenggara kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini akan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama buat anak-anak kita. Demikian kesempatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak soleh dan soleha, tadi kita sudah sama-sama mendengar sambutan dari kepala sekolah kita yaitu Miss Tarni. Teman-teman, tadi Miss Tarni bilang hari ini kita kegiatan apa? Ada yang tahu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi yang keberapa? Nabi terakhir. Oke. Jumlah Nabi dan Rasul ada berapa teman-teman? 25. Oke. Baik. Masya Allah, luar biasa, soleh-soleha. Sinta nambah yakin jikalau anak-anak soleh dan soleha hari ini sudah sangat siap mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan secara virtual pada pagi hari ini. Anak sudah siap mendengarkan dakwah wayang dari pembicara kita hari ini? Sudah, Miss. Tapi soleha, sebelum Miss Intan menghadirkan pembicara kita pada pagi hari ini, yuk kita lihat, kita saksikan penampilan sahabat kita. Ada Gaisa 3D dan juga Gadira 1B. Mari bersama-sama kita saksikan sholawat dari Gaisa dan juga Gadira. Silakan, teman-teman, silakan di-mute audionya. Dari suaranya. Oke, tunggu bentar ya. Ya, sebentar. Lihat. Sudah. Suaranya mana? Ya. Teman-teman di mute dulu. Nah. Ya, pintar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Kedengeran nggak, Miss? Belum, Miss, belum ada. Nah, Nggak ada suaranya. Ada suaranya. Ada suara. Di-mute suaranya. Teman-teman boleh di-mute dulu sayang. Semuanya di-mute audionya ya. Mute audionya kalau Iya. Audionya di-mute dulu. Mute.
Wah, teman-teman, suara Gaisa dan juga diiringi piano oleh Gadira luar biasa. Gimana teman-teman, rasanya adem nggak? Adem ya suaranya, Masya Allah luar biasa. Oke, teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk selanjutnya, kita beranjak ke acara yang kita tunggu-tunggu. Hari ini kita kehadiran Kadawai. Kita kehadiran siapa? Kehadiran Kadawai. Yes. Ya, Kadawai ini adalah salah satu yang selalu mensyiarkan ajaran Islam dengan wayangnya. Siapa yang sudah tidak sabar akan menonton wayangnya Kadawai? Siapa? Coba sebelumnya, sebelum Miss Intan panggilkan Kadawai, mari kita say hello dulu ke Kadawai. Halo Kadawai. Halo adik-adik. Ada temen kakak waktu di satu cek. Soleha. Oke. Yes, teman-teman, silent please. Oke, karena teman-teman dan Miss Intan juga sudah tidak sabar. Ya, yes, nanti dibantu dipin ya. Oke, halo, silent please, teman-teman. Silent please, Soleha. Ya, nanti kita pin ya Kadawainya. Teman-teman, karena Miss Intan dan guru-guru hebat serta Soleha, kita udah nggak sabar lagi kehadiran Kadawai dengan temannya yaitu Wayang. Marilah kita sambut, kita persilakan Kadawai. Kepada Kadawai kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dicek Ibu Guru suaranya ada? Alhamdulillah ada Kak. Ya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Bapak Ibu guru yang sama-sama kita hormati, yang Allah muliakan, juga adik-adik, keluarga besar yang ada di lingkungan ini. SD IT apa ya? SD apa ya ini namanya? SD apa teman-teman? Kita SD sekolahnya apa? SD Islam Al-Syukro Universal. SD Islam Al-Syukro Universal. Alhamdulillah Ustadz dibarengi dengan Dawai. Dawai itu adik-adik singkatan dakwah dan wayang. Bisa silaturahmi dengan adik-adik semuanya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Semoga adik-adik yang ada di rumah masing-masing ataupun yang ada di mana saja tetap dalam keadaan sehat. Ustadz pada kesempatan pagi ini ingin menyampaikan materi. Wayang kulit. Mute. Kang Raja. Kamiunan. Air panas. Dibuka dulu atuh maskernya nih, siapa namanya? Dibuka dulu maskernya dong. Dibuka dulu maskernya. Oh, iya, ini si Akang ini pakai masker terus. Ini kenapa pakai masker terus? Ya kan harus mengikuti prokocot kesehatan, Pak Ustadz. Bukan prokocot kesehatan, protokol kesehatan. Iya, dibuka gitu. dulu ya. Kita kenalan dengan adik-adik nih. Boleh dibuka dulu. Boleh dibuka. Asyik. Nah, nanti dipakai lagi aja ya. Iya, adik-adik izinkan Ustadz mau buka dulu nih maskernya tokoh legend dari Pawayangan yang warna kulitnya merah nih. Aduh. Aduh. Salam dulu atau salam dulu Kang, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun Pak Ustadz, boleh enggak? Ada pantun buat Iya. adik-adik, buat siapa ini? Ini mah pantun ini, ikan hiu makan labu.
Ikan hiu makan labu. I love you Bapak Ibu Guru. I love you Bapak Ibu Guru. Ada lagi pantunnya, Kang? Ikan hiu makan sawi. Ikan hiu makan sawi. I love you siswa siswi. I love you siswa dan siswi. Ada lagi pantunnya, Kang? Ikan hiu makan tomat. Ikan hiu makan tomat. Rasanya Masya Allah. Baik, saya Ustadz Ramdan dibarengi dengan Mang Cepot. Insya Allah pada kesempatan pagi ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita meneladani akhlak dan juga keseharian Nabi Muhammad SAW. Adik-adik yang berbahagia, tadi Ibu Guru sudah menstimulus di awal bahwa jumlah para nabi dan para rasul yang Allah utus ke dunia ini banyak sekali. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai terakhir ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, setelah itu tidak ada lagi nabi dan rasul yang Allah utus. Semua para nabi dan para rasul, adik-adik, mengajarkan syariat yang sama. Apa syariat yang sama? Mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Mengajak kepada kita bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah dan diminta tolong kecuali Allah. Jadi dari dulu para nabi dan para rasul diutus untuk umatnya masing-masing, termasuk umat Nabi Muhammad. Diutus Nabi Muhammad ini untuk apa? Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Menegakkan kalimat la ilaha illallah dengan cara kita meyakini bahwa Allah lah sang pencipta. Menegakkan kalimat la ilaha illallah dengan cara meyakini bahwa Allah lah yang berhak diminta tolong dan berhak disembah. Nah, kan ada lagunya, tahu nggak Mang Cepot? Yang mana Pak Ustadz? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Boleh nanti yang ngejawabnya Mang Cepot aja ya, diwakili. Saya juga. Siapa? Ya, gimana? Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan bulan dan bintang di sana? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Allah. Siapa yang menciptakan gunung tinggi? Allah. Siapa yang menciptakan kita semua? Allah. Umat ini kita semuanya diajak untuk apa? Untuk meyakini akan kemahabesaran Allah sampai pada satu titik kita menyembah Allah dan adik-adik meminta tolong juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik yang berbahagia, kali ini Ustadz ingin menjelaskan tentang bagaimana sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak Nabi Muhammad berada dalam kandungan, adik-adik sudah tahu bahwa Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh ayah tercintanya. Berapa bulan usia Nabi dalam kandungan, Mang Cepot? Usia Nabi dalam kandungan itu? Dalam kandungan ibunya ditinggalkan ayahnya berapa bulan? Coba. Berapa ya? 5 bulan. Oh, salah. Berapa bulan ya? 3 Ada tahun. yang tahu adik-adik berapa bulan Nabi Muhammad ditinggalkan wafat oleh ayahnya ketika Nabi di dalam kandungan? Coba. Ayo. Berapa tuh? Tuh ada yang ngacung tuh. 2 ya? Berapa ya? Ya? 2 tuh ada yang ngacung. Betul adik-adik. Ya. Jadi 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya, Nabi Muhammad sudah ditinggalkan wafat oleh ayahnya. 2 bulan di kandungan, wafat ayahnya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. B1B 20B 12. Adat yang 22. ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. La la la, ye ye ye. Nggak usah pakai lalala. Kok pakai lalala sih? Ya baik, adik-adik hafal ya lagunya ya. Dalam lirik lagu itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad 2 bulan di kandungan ibunya sudah ditinggalkan wafat oleh ayahnya. Artinya apa? Nabi Muhammad begitu lahir ternyata sudah menjadi anak yatim. Jadi begitu lahir ayahnya sudah wafat, ayahnya sudah meninggal dunia. Lalu adik-adik yang berbahagia, siapakah yang mengurus Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu nggak? Yang menyusui Nabi siapa yang menyusuinya? Coba siapa ya? Nabi Muhammad dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Nah, betul ya. Nabi Muhammad lahir dari rahim Siti Aminah. Tapi ternyata disusuinya Nabi Muhammad itu oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi ada ibu susuan Nabi Muhammad namanya Halimatus Sa'diyah. Nanti Mang Cepot, kalau ibu kandungnya wafat ketika Nabi usia baru 6 tahun Nabi sudah ditinggal ibunya. Jadi masih kecil, kira-kira usia adik-adik sekarang berapa tahun ya? Yang kelas 1, 7 tahun mungkin ya. Nah, di bawah usia adik-adik Nabi Muhammad masih kecil, usia 6 tahun, Nabi Muhammad itu sudah ditinggalkan ayahnya, sudah ditinggalkan wafat oleh ibunya. Dan jadi Nabi Muhammad itu sudah menjadi yatim piatu. Tapi hebatnya apa? Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Nah, Mang Cepot, kemudian Nabi Muhammad itu diasuhlah oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Dalam asuhan kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad sangat dijaga sekali. Adik-adik ada cerita yang menarik. Ustadz mau cerita bagaimana sayangnya seorang kakek sama cucunya. Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi Muhammad, mengurus Nabi Muhammad yang masih kecil. Nah, kisahnya begini adik-adik. Jadi kakeknya Nabi Muhammad ini adalah tokoh di Mekah waktu itu. Pemegang kunci pintu Ka'bah. Jadi kunci pintu Ka'bah dipegang oleh kakeknya. Kakek Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat terhormat. Tiap kali di Mekah ada kumpulan, ada pertemuan, ada tempat khusus. Kalau sekarang ada kursi khusus lah untuk kakeknya. Siapapun tidak ada yang berani menempati kursi ini, tempat kakeknya ini, tempat orang terhormat. Termasuk anak-anaknya Abdul Muthalib. Anak-anaknya Abdul Muthalib ini berarti pamannya Nabi. Tidak ada yang berani menempati tempat kakeknya. Tidak ada yang berani menempati tempat Abdul Muthalib. Tapi Mas Cepot, waktu itu ketika pertemuan sudah dimulai, Abdul Muthalib belum datang, Nabi Muhammad ujuk-ujuk. Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba duduk di tempat kakeknya. Ya. Terus semua orang mengusir Nabi Muhammad. Jangan di situ. Itu tempat orang terhormat. Jangan di situ. Itu tempat kakekmu. Jangan diduduki. Kemudian kakeknya datang. Apa kata kakeknya? Enggak apa-apa. Biarkan Muhammad kecil tetap bersamaku. Biarkan Muhammad kecil duduk di pangkuanku. Jadi Nabi Muhammad tidak diusir di tempat terhormat itu. Justru Nabi Muhammad digendong oleh kakeknya. Nabi Muhammad duduk bersama kakeknya di situ. Kemudian apa kata kakeknya adik-adik? Kata kakeknya begini, enggak apa-apa Muhammad kecil, biarlah bersamaku di sini. Karena sudah tidak punya ibu dan bapak. Terus kakeknya bilang, karena Muhammad kecil satu saat pun akan menjadi pemimpin yang hebat. Biarkan dia di sini jadi orang terhormat. Duduk di tempat pemimpin. Karena dia satu saat pun akan menjadi pemimpin yang hebat. Ternyata adik-adik ucapan sang kakek itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil Nabi Muhammad memang sudah dipersiapkan menjadi nabi dan rasul, jadi pemimpin yang hebat. Maka adik-adik pelajarannya apa? Yang pertama, Cung yang pengen sukses. Siapa yang pengen sukses? Ya, yang pengen berhasil. Ya. Kalau kita ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang yang berhasil, mintalah doa sama ibu bapak kita, sama kakek nenek kita. Kalau di rumah ada ibu bapak, di rumah ada kakek nenek, mintalah doa sama mereka. Doa seorang kakek pada cucunya sama juga ada diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad kecil ketika duduk di tempat kakeknya tidak diusir. Justru kakeknya mendoakan. Tidak apa-apa cucuku ada di sini. Karena satu saat cucuku akan menjadi pemimpin yang hebat. Luar biasa ya. Jadi adik-adik pelajaran pertama kalau ingin menjadi pemimpin yang hebat. Mintalah doa sama orang tua atau sama kakek dan nenek. Ibu bapak juga kakek dan nenek. Baik, kita lanjutkan Mang Cepot. Oke, Di umur ke berapa tahun nih Nabi Muhammad itu menggembalakan kambing? Masa kecil penggembala dagang saat remaja. Usia ke-25 memperistri Khadijah. Usia Nabi Muhammad 8 tahun masih kanak-kanak. Nabi Muhammad sudah bisa hidup mandiri, tidak menyulitkan. Ada yang usianya 8 tahun nggak di sini? Ayo, siapa yang usia 8 tahun? Siapa yang usianya 8 tahun? Oh, banyak ya. Yang usia 8 tahun. Usia 8 tahun kira-kira kelas berapa SD Mang Cepot nih? Kelas 2 Puad. Bukan 2 Puad atau kelas 2 SD Mang Cepot. SD ada SD. Kelas 2 SD Nabi Muhammad kelas 2 SD. Bukan kelas 2 SD ya. Usia Nabi Muhammad 8 tahun, kalau sekarang 8 tahun adik-adik ada yang kelas 2 SD ya. Nabi Muhammad di usia 8 tahun menggembalakan kambing. Kenapa menggembalakan kambing? Karena saat itu Nabi Muhammad sudah ditinggalkan oleh kakeknya. Kemudian diuruslah Nabi Muhammad dalam asuhan pamannya. Ada yang tahu nggak paman Nabi yang mengurus Nabi siapa? Cung, siapa yang tahu? Yo, siapa? Siapa paman Nabi? Siapa? Siapa namanya? Boleh dibisikin nggak ke Ustadz? Siapa nih? Namanya Abu Tholib, betul adik-adik ya. Betul. Nama paman Nabi yang mengurus Nabi saat itu adalah Abu Tholib. Paman Nabi sebenarnya banyak. Yang paling sederhana itu Abu Tholib. Ya. Abu Tholib ini seorang saudagar, seorang pedagang. Nabi diuruslah oleh pamannya, diasuh oleh pamannya. Ibu bapaknya sudah tidak ada, kakek tadi yang mendoakannya pun sudah wafat, meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad diuruslah oleh pamannya. Tapi Mang Cepot, ya, Nabi Muhammad tidak mau merepotkan. Jadi Nabi Muhammad adik-adik luar biasa. Ketika kecil tidak mau merepotkan orang lain. Walaupun tinggal di pamannya, tapi Nabi Muhammad tidak pernah mau merepotkan pamannya. Sehingga Nabi Muhammad berusaha sendiri. Apa usahanya? Nabi Muhammad sejak kecil menggembalakan kambing. Jadi penggembala. Jadi bawa kambing ke kebun ya, bawa kambing ke lapangan, diuruslah kambing ya. Kambingnya bukan 1 2, banyak. Nanti dapat upah dari pemilik kambing itu. Upahnya dipakai untuk membantu kehidupan dirinya dan pamannya. Jadi pelajarannya apa adik-adik? Pelajaran yang kedua, adik-adik di usia sejak kecil hiduplah mandiri. Jangan merepotkan orang lain. Bagaimana hidup mandiri Mas Cepot? Bagaimana Pak Ustadz? Bangun tidur. Tidak usah disuruh orang tua, tidak usah dibangunin orang tua, harus sudah bangun sendiri, ya. Masih dibangunin orang tua apa tidak? Ayo, bangun harus sendiri. Kemudian beresin kamar tidur sendiri. Udah beresin kamar tidur sendiri, mandinya juga sendiri. Kalau bisa mah ringankan orang tua, bantu-bantu orang tua. Adik-adik yang perempuan atau yang laki-laki ada yang suka bantu nyapu nggak nih? Mana Cung yang suka bantu nyapu orang tua? Siapa nih? Wow, banyak ya. Yang suka beresin kamar tidurnya sendiri mana Cung? Cung. Ayo. Ini yang tidak ngacung kenapa ya? Nanti beresin ya sendiri. Nabi Muhammad sejak kecil sudah mandiri Mang Cepot. Mandiri. Sudah mandiri. Apa-apa dilakukan sendiri. Bahkan bukan hanya dilakukan sendiri. Beliau pun Nabi Muhammad sejak kecil juga sudah berusaha. Usaha apa? Berusaha mencari nafkah sendiri, kemudian membantu pamannya yang mengurusnya. Adik-adik ya minimal di rumah ya, nggak boleh ngerepotin yang lainnya. Bangun tidur, gimana teh lagunya teh? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi aku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Apal Mas Cepot apa lagunya? Tahu Bangun dong. tidurku terus
mandi. Mandi, bersihkan diri. Nggak usah dimandiin orang tua. Sekarang harus bisa mandiri. Mandinya sendiri. Bahkan mandinya digosok seluruh badannya. Bersih. Kenapa? Bersih itu juga bagian dari keimanan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa menggosok gigi. Kalau dulu adik-adik belum ada sikat gigi. Di zaman Nabi adanya siwak. Ada yang tahu siwak ya? Siwak itu nyusur. Menyusur. Mau sholat, gosok gigi dulu. Mau tidur, gosok gigi dulu, siwak dulu Mas Cepot. Bangun tidur juga gosok gigi dulu. Ya, bersikap bersih dalam kehidupan. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan Cepat tidur. Bersihkan tempat tidur sendiri, bereskan sendiri. Jadilah pribadi yang mandiri. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah menjadi teladan. Boleh dilanjut, Ustadz mau ceramahnya boleh nggak? Masih siap adik-adik? Masih siap? Masih semangat. Oke. Kelihatannya masih semangat Mas Cepot nih ya. Pagi-pagi sudah seger-seger. Pagi-pagi sudah mandi. Pagi-pagi rumahnya sudah pada rapi nih. Insya Allah adik-adik rajin-rajin semuanya. Lanjutkan adik-adik. Nabi Muhammad diurus oleh pamannya. Tadi usia 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Masa kecil menggembala, dagang saat remaja. Usia ke-25 memperistri Khadijah. Usia Nabi 8 tahun diurus pamannya, menggembalakan kambing. Kemudian bukan hanya itu adik-adik, tapi Nabi Muhammad SAW juga berusaha bisnis. Jadi sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang sukses. Pedagang yang kaya raya. Ada yang cita-citanya jadi pedagang nggak? Mang Cepot cita-cita jadi apa Mang Cepot? Kalau Cepot itu Pak Ustadz dari dulu pengen jadi polisi. Pengen jadi polisi. Pernah juga cita-cita mau jadi dokter. Jadi dokter. Oh ya, hebat. Cita-citanya mau jadi polwan, Pak Ustadz. Satu polwan mah jangan. Polwan itu polisi wanita, masa laki-laki mau jadi polwan? Jangan. Ya, adik-adik ada yang cita-cita jadi dokter silakan. Cita-cita jadi polisi tadi silakan. Jadi tentara silakan. Nah, jadi pedagang juga bagus. Karena berdagang, berbisnis juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu jualannya jualan masih langsung ya. Kalau sekarang kan jual beli sudah menggunakan HP. Nah, betul tidak? Jual beli online sekarang. Betul. Ada yang orang tuanya jual beli di online shop. Kaya raya Mas Cepot. Alhamdulillah. Istilahnya apa teh? Walaupun tinggal di rumahan, ya. Walaupun pakai dasteran, walaupun bapaknya pakai koloran, tapi penghasilan bisa miliaran. Kenapa? Karena jual belinya sekarang mah sudah canggih di handphone. Nah, di handphone ini segala ada adik-adik. Nanti adik-adik boleh diulik ya. Yang sudah pegang handphone, jangan hanya main game. Iya, main game mulu Pak Ustadz. Apa game apa coba? Yang itu yang mobil ganjen itu Pak Ustadz. Bukan mobil ganjen, mobil legend. Mabar Pak Ustadz. Iya, FF lah ya. Iya, apa mabar? Mata baru. Oh, mata baru ya. Matanya bengkak kalau main game terus ya. Nih Mang Cepot. Ya. Kalaupun mau di handphone ini adik-adik pergunakan tadi kita belajar edit video di CapCut ya, CapCut. Boleh itu enggak? Boleh, tapi isinya yang bagus-bagus adik-adik ya. Nah, jangan yang negatif-negatif. Terus Mang Cepot selanjutnya nih. Nabi Muhammad ini bisnis. Kalau dulu bisnisnya belum ada online ya, bisnisnya langsung. Tapi Nabi Muhammad bisa sukses. Ada yang tahu nggak rumus jitu kenapa Nabi Muhammad sukses bisnis? Nabi Muhammad itu sosok yang al-amin. Apa al-amin? Coba artinya al-amin. Apa ya al-amin? Nabi Muhammad itu sosok pribadi yang jujur, Mang Cepot. Jadi adik-adik jadilah pribadi yang jujur. Nanti kalau sudah besar, dari sekarang dibiasakan jujur. Jujur pada orang tua,
jujur pada ibu guru, bapak guru, jujur pada teman-teman, jujur pada lingkungan, ya. Jujur, Nabi Muhammad akhlaknya jujur. Sehingga kalau orang jujur nanti ada trust. Apa trust? Ada kepercayaan dari orang lain. Nabi Muhammad adik-adik dagangnya jujur, bisnisnya jujur. Nanti kalau sudah jujur banyak dipercaya oleh orang lain. Iya. Jujur Mang Cepot. Iya, harus jujur. Nabi Muhammad berbisnis jujur. Maka orang-orang percaya. Termasuk ada seorang yang kaya raya pemilik modal. Namanya Siti Khadijah. Coba adik-adik ada yang tahu Siti Khadijah ini siapanya Nabi? Coba siapa ya? Nah, Siti Khadijah siapanya Nabi? Oke, Siti Khadijah itu istrinya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum Siti Khadijah menjadi istri Nabi, Siti Khadijah ini adalah yang memberikan Nabi modal usaha. Jadi Siti Khadijah ini saudagar kaya, pengusaha dan pemilik modal kaya. Karena tertarik dengan kejujuran Nabi Muhammad, karena tertarik dengan akhlak Nabi, Siti Khadijah minta ingin dinikahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kejujurannya. Bayangkan adik-adik, pribadi yang jujur dipercaya, pribadi yang jujur diberikan uang, pribadi yang jujur diberikan modal oleh siapapun, karena banyak orang yang percaya. Maka jujurlah. Dari sekarang belajar jujur. Dari sekarang belajar menjadi pribadi yang amanah. Apa amanah? Terpercaya. Ya. Karena dalam dunia usaha, apapun itu harus jujur dalam diri, jujur pada orang lain, jujur pada lingkungan. Nah, Mang Cepot, singkat kisah Nabi Muhammad ini menikahlah dengan Siti Khadijah. Tadi Siti Khadijah ini kaya apa tidak ya? Kaya. Karena Siti Khadijah ini saudagar kaya. Bayangkan oleh adik-adik, Siti Khadijah ini seorang yang kaya raya, nikah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini pebisnis yang jujur, pebisnis yang hebat. Maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad pebisnis hebat, menikahlah dengan pemilik modal kaya raya. Maka Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah join dalam berusaha. Karena sudah berkeluarga kan, harta Siti Khadijah ya digabungkan dengan harta Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad adalah sosok yang kaya raya. Jadi Nabi Muhammad muda itu tidak miskin adik-adik, tapi Nabi Muhammad adalah sosok yang kaya raya. Rumahnya bertingkat, uangnya berlipat, mobilnya mewah mengkilat. Kalau sekarang mungkin begitulah ya. Depositnya banyak. Nabi Muhammad orang yang kaya raya. Tapi adik-adik, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada yang tahu nggak diangkat Nabi dan Rasul Nabi Muhammad usia berapa tahun? Coba, siapa yang tahu? Berapa tahun coba? 25, 40, 45 atau berapa tahun? Apakah ada yang tahu? Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, ayo berapa tahun? Begini berapa tahun? Ayo. Berapa tahun kata Mang Cepot Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Usia 30 tahun. Oh, salah. 30 tahun. Berapa tahun coba? Boleh pakai kode? Oh, ada yang gini tuh. Empat apa ini? Empat apa ya? Ini ada yang gini-gini adik-adik kita. Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, usia beliau 40 tahun. Ya, 40 tahun datanglah malaikat Jibril ketika Nabi berada di Gua Hiro. Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi, lalu malaikat Jibril membawa satu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gimana ayatnya, ada yang tahu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi adik-adik, Nabi Muhammad singkat kisah 40 tahun beliau diutus menjadi seorang rasul, maka beliau harus menyampaikan dakwah. Harus menyampaikan apa? Dakwah. Maka Nabi berdakwah dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga, dari sahabat ke sahabat. Ujungnya apa yang terjadi? Harta yang dikumpulkan Nabi Muhammad bersama istrinya ketika muda ternyata habis dipakai berdakwah. Nah, jadi Nabi Muhammad itu setelah jadi Nabi dan Rasul, hidupnya sederhana, Mang Cepot. Sederhana. Kenapa sederhana? Karena semua hartanya itu digunakan di jalan
Wah, jadi pelajarannya apa adik-adik? Pelajaran yang pertama, nanti adik-adik selesai sekolah SD, lanjutkan sekolahnya. Lanjutkan lagi, usaha, bisnis. Sampai adik-adik jadi orang yang sukses, yang kaya raya. Tapi ingat, kalau sudah kaya raya, kekayaannya bukan untuk kita sendiri. Tapi kekayaan yang kita miliki juga harus dimanfaatkan untuk menolong orang lain, untuk berdakwah. Karena kita ini ujung-ujungnya pasti diakhiri dengan kematian. Ya, itu betul. Semua harta yang kita miliki, Mang Cepot, Iya. semua harta yang kita miliki akan kita tinggalkan. Iya. Orang kaya Mati. orang miskin, Mati. raja-raja, Mati. rakyat biasa, Mati. semuanya Mati. yang di sini, Mati. yang di sana juga, Mati. kita semua akan Mati. Oke, kita semuanya pasti mati. Semua yang ada dalam diri kita itu hanya titipan dari Allah. Maka adik-adik, orang tuanya yang kaya raya, atau Ya. nanti suatu saat diri kita kaya raya, harta yang sudah kita kumpulkan bukan untuk ditumpuk-tumpuk. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan semua harta kita ini harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kemanfaatan umat. Mudah-mudahan Ustaz doakan adik-adik semuanya sekarang bisa mandiri, nanti juga bisa sukses. Kemudian setelah sukses bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungannya. Amin ya robbal Amin ya rabbal alamin. Halo adik-adik semuanya. Kalau Halo, Ustaz bilang halo, adik-adik. jawabnya hai ya. Mas Jawab bisa nggak kalau gitu? Bisa dong Pak Ustaz. Gimana? Halo. Adik-adik ya, semangat mandiri, semangat berusaha. Ini akhlak hanya itu dulu yang bisa Ustaz sampaikan. Ini ada tanya jawab dulu atau nanti tanya jawab mau menyimak. Iya, mana Mas Ini cepat. maksudnya mau nyanyi ini tapi buat Oh. ngajak. Boleh di mute Oke. dulu. Mang Cepot katanya terakhir mau ngajak adik-adik ngaji. Cung, ada Iya. yang suka ngaji nggak di rumahnya? Ya. Iya dong, pastinya ngaji. Mute lagi suaranya. Mute lagi suaranya. Ayo kita di mute. Ayo ngaji. Hey. Ayo ngaji, ayo ngaji. Adik-adik, siswa-siswi, ayo ngaji. Ya mekudasi, bang Yamit, marakudasi, Kok jadi jemetasi? araki moji, marake peci, Mang Cepot jangan gitu. Mohon maaf adik-adik ya. Mang Cepot ini sering ningalian sering lihat TikTok ya. Jangan banyak lihat TikTok makanya. Iya gitu. Tahu TikTok Mang Cepot? Tahu dong. Gimana TikTok? Lagunya ada yang kayak gini Pak Ustaz. Gimana tuh? Gimana le kok eneng mana? Salmiain atuh dengan suara musik atuh. Mana suara musik? Ada pun. Gimana le kok ada manis buat jatuh cinta terngiang-ngiangi. Aku jadi gimana gitu ya dek. Cepot udah gede suka sama adik-adik. Aduh, adik-adiknya lucu, adik-adiknya imut ya. Nah, mudah-mudahan adik-adiknya sehat semuanya. Lu Mang Cepot hafal lagu-lagu itu? Iya. Terpesona apa enggak terpesona?
terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu yang manis. Sekali lagi Pak Ustaz. Gimana tuh? Terpesona. Aku bukanlah ahli surga. Itu mah tadi ya, lirik adik-adik. Tadi adik yang tampil siapa ya namanya? Keren nggak? Wah keren. Keren. Ya, bukan terpesona, aku bukannya ahli surga. Tadi adik-adik tampilnya keren loh. Ilahi tulil firdausi wala ala naril jahim fahadhi taubatan wafir zunubi fa'innaka ghafirun dzambil azim. Nah, kalau adik-adik mau nyanyi-nyanyi boleh ya, tapi yang bermanfaat. Ya, TikTokan juga yang bermanfaat. Kalau yang madorot, yang goyang-goyang, gimana yang goyang-goyang itu jangan lah. Yang itu jangan nggak boleh, yang ada yang kayak gini Pak Ustaz. Gimana? Saya masih ting-ting, dijamin masih ting-ting. Itu pantatnya. Sama sekali belum berpengalaman. Au. Alah, jangan itu mah ya, bukan diikuti ya, jangan Mas Epot. Iya. Nah, jadi adik-adik semuanya manfaatkan teknologi, manfaatkan media untuk kebaikan. Ya, untuk syiar Islam, untuk dakwah Islam, ya. Silakan adik-adik punya sosial media, adik-adik nanti ke depannya ya menguasai teknologi. Untuk apa? Sebab dengan teknologi semuanya akan menjadi mudah. Betul. Baik, sahabat-sahabat semuanya, adik-adik yang berbahagia, saya serahkan dulu ke Ibu Guru yang tadi jadi host. Ustadz persilahkan dulu tadi tentang sejarah Nabi. Ustadz cukupkan sampai Nabi Muhammad di usia 40 tahun beliau menjadi Rasul. Dari kecil Nabi sudah menjadi teladan ya. Sudah mandiri, nggak nyulitin orang lain. Bahkan Nabi Muhammad sudah berusaha meringankan beban karena lahir dalam kondisi yatim piatu. Kemudian setelah Nabi sukses, Nabi tidak sombong. Tapi justru seluruh hartanya dipergunakan untuk menolong banyak orang lain. Banyak orang ya. Mudah-mudahan ceramah singkat dari Ustadz ada manfaatnya. Amin. Sebelum Ustadz simpulkan dan Ustadz tutup, Ustadz serahkan dulu ke Ibu Guru yang tadi jadi host. Mangga Ibu Guru. Mangga Miss, silahkan Miss. Silakan Miss. Baik, terima kasih Kak Dawai. Alhamdulillah. Sama-sama. Ceramah yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah disampaikan oleh Kak Dawai, teman-teman kita punya gambaran atau dapat pengetahuan baru. Nabi Muhammad menjadi Rasul pada umur berapa? 40. Iya. Sekarang Miss Intan mau di mute kembali audionya, Peter. Sinta, mohon maaf dibuka. Oke, terima kasih Miss Ani. Kak Dawai, mungkin di sini adik-adik kita, anak-anak kita ada yang ingin bertanya, apakah kita langsung perbolehkan saja? Oke, teman-teman, Miss Intan akan mempersilahkan mungkin di sini anak-anak soleh dan soleha ada punya pertanyaan kepada Kak Dawai. Yang punya pertanyaan, silakan dibuka audionya satu-satu, klik raise hands. Di sini sudah ada 10 orang yang mengklik raise hands-nya. Miss Intan akan panggil ya. Oke, tunggu sebentar. Masya Allah, luar biasa. Wah, aktif-aktif ya. Alhamdulillah, anak-anaknya keren-keren. Iya, Kak Dawai, 27 orang.
Makin Luar bertambah. Alhamdulillah. 30 orang yang angkat tangan. Oke. Ada Khalif 2C, silakan Ananda Khalif. Khalif mau bertanya sayang? Khalif mau bertanya? Silakan Khalif. Tidak. Tidak. Oke. Kenzi Makayo mau bertanya sayang kepada Kak Dawai. Silakan dibuka audionya Kenzi. Oke, Masya Allah luar biasa teman-teman, adik-adik soleh dan soleha. Alhamdulillah hari ini mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa sayang? Itu wayangnya digerakin sama siapa? Oh, Kina. wayangnya. Itu di belakang ada. Ini Ustadz nggak pegang wayang ya. Siapa kira-kira yang gerakin? Itu di Boleh? belakangnya. Nih, yang coba berdiri sebentar. Iya. Nah ini jadi yang menggerakinya ada teman Ustadz di sini ya. Oke, jadi teman-teman, anak-anak soleh dan soleha, pasti pada penasaran tadi yang menggerakkan wayangnya siapa, dan ternyata ada temennya Ustadz ya yang membantu Iya, menggerakkan betul. wayangnya. Teman-teman tadi nama wayangnya siapa? Tahu siapa nih? Nggak tahu ya, belum kenalan ya. Oh, belum kenalan ya. Kenalan dulu, boleh kakak wayang, disilakan untuk kenalan dulu. Namanya siapa? Kenalin dulu dong. Ini nama saya itu Aldebaran. Aldebaran. Oh Mas Al. Oh itu pemain sinetron katanya. Artis itu banyak Pak Ustadz. Ini namanya siapa? Anak-anak adik-adik tahu Aldebaran pemain sinetron katanya. Ini siapa nih Iya. namanya nih? Nama saya itu adalah Atep. Tuh. ATP apa ATP? Singkatan Pak Oh Ustadz. singkatan. Apa ATP? AA Cepot. Oh, jadi namanya Acep, AA Cepot. Jadi namanya ini Mang Cepot ya. Jadi nama wayangnya Cepot. Nama wayangnya adalah AA Cepot, teman-teman. AA Cepot ya. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya kepada Kak Dawai? Silakan dibuka audionya. Aksa, silakan sayang untuk ajukan pertanyaannya, Nak. Siapa yang kasih suaranya? Suara apa sayang? Bang Cepot. Siapa yang kasih suara Mang Cepot ya? Oke adik-adik ya. Ini Mang Cepot ini sebenarnya kayu. Iya, Ya, kayu, boneka. Ini boneka dari kayu. Nggak bisa bersuara. Jadi siapa yang memberikan suara? Memberikan suara ini nih. Yang di pinggir Ustadz. Boleh beri lagi nggak? Nah ini. Jadi yang memberikan suaranya ini teman Ustadz yang di pinggir disebutnya sini, ya. Biasanya. Nah ini disebutnya apa nih yang memberikan suara namanya? Dalang. Iya. Ya. Jadi adik-adik sedikit pengetahuan bahwa ini namanya wayang golek, namanya cepot. Yang menggerakkan wayang itu namanya dalang. Jadi dalang itu yang menggerakkan wayang, memberikan suara terhadap wayang. Ya. Iya betul. Tadi yang mainin gitar siapa? Yang mainin gitar. Yang main gitar. Yang main gitar ada lagi teman Ustadz. Jadi Ustadz bertiga. Iya. Yang main gitar ada di belakang sana. Cuma nggak masuk ke frame kamera adik-adik ya. Nggak apa-apa ya. Iya. Yang main gitarnya di belakang sana itu ada tuh. Nah ini suara gitarnya mana suara gitarnya? Suara gitar. Nah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak soleh dan soleha, terima kasih untuk keaktifannya pada kegiatan Maulid Nabi hari ini. Subhanallah ada 45 orang yang sudah raise hands dan hari ini kita berjumlah ada 346. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa.
Nah, teman-teman, tadi Ustadz atau Kak Dawai sudah menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi Miss Intan akan persilakan yang mau bertanya kepada Kak Dawai mengenai cerita masa kecil atau masa kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disilakan angkat tangan dan teman-teman silakan langsung buka audionya. Siapa yang bertanya? Ayo, yang berani bertanya lagi? Silakan. Siapa? Yang berani bertanya. Yang berani Zio. Ada yang ngacung. Zio silakan Zio. Zio silakan Zio. Oh, Zio. Itu bonekanya ada hiasannya ya di sininya. Di mananya, Adik? Itunya kok kayak Pak, aku lihat kok kayak ada sarung gitu di sininya. Oh iya, jadi ini Ustadz bukain dulu ya, ini tentang boneka dulu nih. Nah ini jadi di bawah sarung ini ada tangan orang tadi, nah gini. Tuh. Jadi cara maininnya gini ya. Begini. Kelihatan enggak? Tuh. Iya. Jadi cara memainkan wayang, jadi dimasukin tangannya ke dalam sarung wayang, baru wayangnya bisa hidup. Wayangnya adik-adik bisa pencak silat. Yang gerakin lehernya tadi ada tali yang bisa ditarik-tarik, jadi lehernya bisa gini-gini gitu. Oke, alhamdulillah. Jadi adik-adik ternyata penasaran ya sama AA Cepot ini. Oke, baik. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk sama-sama Ibu. Oke, teman-teman boleh di-unmute lagi audionya, sayang, boleh di-mute lagi. Nah, setelahnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari Ustaz Dawai sebagai penutup ya Ustaz ya. Iya, insya Allah. Teman-teman boleh di-mute lagi sayang audionya. Audionya boleh di-mute lagi. Baik adik-adik sekalian, halo semuanya. Halo. Oke, Ustadz mau menyimpulkan ya Mang Cepot ya? Iya. Kita sudah kenal tadi namanya Mang Cepot. Ustadznya Ustadz Ramdan. Ustadz Ramdan dan Bang Cepot tergabung dalam grup Dawai mau menyimpulkan isi ceramah hari ini. Apa kesimpulannya adik-adik? Jadi satu, Nabi Muhammad itu diutus untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk mengenalkan kepada kita siapa Tuhan kita, bagaimana cara menyembah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah syariat salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Kemudian Nabi pun diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena saat itu Nabi diutus masyarakatnya jahiliyah. Jadi Nabi menjadi teladan. Nabi menjadi contoh untuk kita. Dari kecil Nabi menjadi contoh bagaimana kemandirian beliau. Bagaimana Nabi Muhammad tidak merepotkan orang. Bagaimana Nabi Muhammad terjaga lingkungannya. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi pekerja keras. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi pebisnis. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi teladan kita di rumah tangga. Ya. Nabi Muhammad sangat inspiratif bagi kita semuanya. Bahkan, adik-adik semuanya, Bapak Ibu Guru, kita sering menyandungkan satu syair yang memuji betapa indahnya akhlak Nabi. Ada yang tahu nggak sholawatnya? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur, anta iksir wa ghadi, anta misbahu sudur,
Dalam syair ini ada kata-kata anta syamsun, anta badrun. Nabi Muhammad bagaikan matahari, Nabi Muhammad bagaikan rembulan. Matahari dan rembulan menerangi gelapnya bumi. Nabi Muhammad datang ibarat cahaya menerangi kegelapan yang ada di bumi. Kegelapan yang dimaksud adalah kebodohan, kegelapan yang dimaksud adalah jahiliyah. Jahiliyah itu masyarakat saat itu masih bodoh, menyembah berhala, akhlaknya juga rusak. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk membereskan semuanya. Nabi Muhammad diutus untuk membimbing umat, memberikan petunjuk, memberikan cahaya ke jalan yang benar. Adik-adik, Ustaz doakan semoga sukses, semoga kita tetap bersemangat, bisa meneladani akhlak Nabi yang begitu indah, bisa memegang teguh ajaran Islam. Soleh-solehah semuanya ya. Doakan ibu bapak gurunya tetap sehat, membimbing kita semuanya. Itu saja yang bisa Ustaz Dawai sampaikan. Terima kasih Ustadz Elan yang sudah menyambungkan Ustadz bisa nyambung ke SD. SD apa ini tadi ya? SD Islam Asyukro Universal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan walaupun via Zoom kita bisa mengambil manfaat. Lain waktu kita bisa bertemu secara langsung, secara tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Itu saja Mang Cabot ya, yang bisa Ustadz sampaikan. Dadah semuanya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon maaf, ini ada permintaan satu permintaan. Oh boleh, boleh. Dari Kang Elan Pak Ustadz. Katanya gimana? Anak-anak dan kita semua ingin diiringi menyanyi kisah Rasul secara bersama-sama. Oh, nyanyi kisah Rasul boleh. Boleh. Kita teman-teman kita menyanyi kisah Rasul bersama Ustadz dan Aceh ya. Oke. Siap. Wow. Hafal lagunya hafal kisah Rasul. Rohatil aqdarun nasyri Maulidi wa barik yabdu mim'ani ahadi wa barik yabdu ma'ani ahadi ilayyanil maulidi ilayyanil maulidi ayah Nabi nama ayahnya istri setia Fatimah tercinta semua dari nama kita kisah baik, tepuk tangan untuk kita semuanya ternyata hafal semuanya ya Sang Rasul. Ibu guru, terima kasih Miss. Miss Intan, unmute dulu Miss. Maaf. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, syukran kasiran Kang Raju atau Ustadz. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, Dawai atau dakwah dan wayang telah bersama-sama kita saksikan anak-anak soleh dan soleha. Semoga yang tadi disampaikan mengenai sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita cerna dan juga selalu kita ingat
karena beliaulah adalah suri tauladan untuk kita semua. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, sebelumnya mari bersama-sama kita ucapkan terima kasih bersama-sama kepada Kang Raju dan AA Cepotnya. Terima kasih Kang Raju. Sama-sama. Sama adik-adik. Terima kasih Kang Raju. Dadah. Tidak boleh live. Pada berkurang. Kasih Mi, dadah. Belum boleh keluar ya, masih ada beberapa kegiatan kita ya. Belum boleh keluar soleh-soleha. Oke, baik anak-anak soleh dan soleha, alhamdulillah kegiatan maulid kita pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk menambah khusyuk dan tawadu kita, mari bersama-sama kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Harun, kepadanya disilakan. Baik, untuk doa. Tunggu ya Miss Intan. Oke, ya baik Miss. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menutup acara kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya menjadi anak yang soleh, yang senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara hambanya yang termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Rabbi ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kepada kami kesehatan, berikan kepada kami umur yang berkah untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami menjadi anak yang soleh, yang senantiasa bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami di antara hamba-Mu yang termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak soleh dan soleha, baru saja kita telah melaksanakan doa dan semoga doa yang tadi kita panjatkan senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa disehatkan juga. Baiklah, terima kasih Miss Intan ucapkan kepada anak-anak soleh dan soleha yang sudah dengan baik, yang sudah dengan semangat mengikuti kegiatan Maulid Nabi pada pagi hari ini. Miss Intan tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dari Miss Intan. Terima kasih. Semangat terus anak-anak soleh dan soleha. Marilah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss Intan mau foto dulu? Oh iya, anak-anak soleh dan soleha, silakan dibuka videonya. Kita akan foto bersama-sama ya. Yang masih ditutup, silakan dibuka videonya. Setelah ini kita akan break terlebih dahulu. Nanti setelah itu teman-teman akan melanjutkan dengan membuat kaligrafi ya. Sudah Miss Ani? Anak-anak sudah membuka. Silakan untuk dokumentasi dipimpin oleh Miss Ani. Oke, 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2, 3. Udah Miss Intan? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Miss Ani. Anak-anak soleh dan soleha, terima kasih banyak. Dan Miss Intan silakan teman-teman sudah boleh keluar dari room Zoom ini. Mari kita ucapkan terima kasih dulu kepada guru-guru hebat kita yang sudah menemani kita pada pagi hari ini. Terima kasih Miss dan Mister. Miss kita ucapkan terima kasih.